Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah lama banget dari video terakhir, baru sekarang mulai sharing lagi mengenai promil mungkin atau penggunaan ovulasi tes. Jadi sesuai judulnya, aku mau sharing mengenai kenapa hasil ovulasi tesnya kok samar terus gitu. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, jadi mungkin di sini ada yang baru lihat video aku yang sekarang. Jadi sedikit aku bahas dulu tentang ovulasinya nih. Jadi ovulasi itu kan puncak perkembangan folikel dalam ovarium. Jadi si folikel ini udah dalam pemilihan, pematangan. Jadi siap. Nah, kalau udah terjadi pematangan itu, folikel dikeluarkan ke rongga perut yang akhirnya siap untuk dibuahi gitu kan. Nah, ini tuh tandanya terjadi si ovulasi ini tuh 24-36 jam sebelumnya terjadi pelonjakan hormon luteinizing atau hormon LH. Nah, dimana si hormon LH ini bisa dideteksi dengan menggunakan tes ovulasi atau ovutest gitu kan. Nah, si ovutest sendiri ini alat yang digunakan untuk mendeteksi hormon LH tersebut ketika melonjak. Jadi, yang mau promil itu bisa memperkirakan, bisa disesuaikan kapan bisa hubungan seksualnya, tepat ketika masa subur atau bahkan tepat ketika sedang ovulasi gitu dengan si bantuan ovutest ini. Jadi sudah paham ya mengenai ovulasi dan si ovutestnya. Nah, banyak dari teman-teman yang nanya juga. Jadi banyak dari teman-teman yang nanya juga nih, ini kok hasilnya bisa samar terus ya ovutestnya gitu. Dimana ini kesalahannya, penyebabnya kenapa gitu kan? Nyalain. Yeay, yuk di sana lagi nih. Jadi ada beberapa penyebab kenapa ovutestnya samar terus garisnya, atau mungkin itu bisa dikatakan negatif terus. Jadi yang pertama itu kenapa samar, mungkin memang benar belum terjadi peningkatan hormon LH, belum mendekati masa subur gitu kan, makanya hasilnya memang benar-benar negatif terus. Terus yang kedua, bisa dari cara penggunaan tesnya mungkin yang kurang tepat, atau bisa jadi alat tesnya yang udah kadaluarsa, atau mungkin dari sensitivitas alat tesnya yang rendah, jadi tidak mendeteksi si hormon LH-nya. Nah, itu juga berhubungan dengan si hormon LH, bisa jadi dalam tubuh kita ini peningkatan lonjakan LH itu berbeda-beda, nggak semuanya sama. Jadi ada yang lonjakan LH-nya rendah, ada yang memang tinggi, ada yang memang bertahan lama, atau mungkin ada juga yang sedikit gitu. Jadi bisa saja memang mungkin saja bisa terdeteksi ketika melonjak, tidak saat pas kita lakukan tes, mungkin sore harinya kalau dilakukan tes bisa positif, karena memang beberapa tubuh ada yang si lonjakan LH ini bertahan sedikit gitu, tidak lama gitu. Itu kemungkinan bisa terjadi. Kemudian bisa juga terjadi yang namanya negatif palsu ataupun positif palsu gitu. Nah, dari beberapa penyebab tadi, gimana sih kita biar bisa lebih yakin nih dengan si pemeriksaan ovutestnya ini? Jadi kita bisa kombinasikan pemeriksaan ovutest yang kita lakukan ini dengan beberapa hal ini nih. Jadi
Yang pertama, kita bisa kombinasikan dengan kita menghitung metode kalender. Nah, jadi selain dengan pemeriksaan OVO test, kita bisa kombinasikan beberapa hal untuk membantu meyakinkan si hasil dari OVO testnya ya. Video nggak damai. Jadi yang pertama bisa dibantu dengan metode kalender. Ini sebenarnya sangat membantu jika teman-teman pada head yang teratur dengan siklus 28 hari. Jika siklusnya 28 hari dan headnya teratur, itu kan kita bisa tahu di hari ke-14 sebelum menstruasi selanjutnya itu adalah masa ovulasi gitu, kita bisa hitung. Atau kita bisa gunakan aplikasi untuk membantu memperkirakan kapan ovulasi kita gitu. Nah, ataupun misalkan kita tahu nih head kita nggak teratur gitu, kita bisa menghitung dengan kalender. Jadi aku sebelumnya pernah menggunakan KB kalender di anak kedua aku tuh. Sebelum aku promil, aku pernah KB kalender. Alhamdulillah berhasil. Nanti aku coba share gimana caranya hitung KB atau promil dari kalender, metode kalender ya. Nah, itu satu yang membantunya dengan metode kalender itu. Jadi, sambil dilakukan OVO test, sambil dibantu juga metode kalendernya, dilihat perkiraannya kapan. Kemudian yang kedua, bisa juga dilihat dari suhu basal tubuh kita, karena itu biasanya mendekat saat ovulasi atau saat masa subur itu akan meningkat. Dan yang ketiga itu yaitu bisa kita lakukan pemantauan pada lendir serviks. Jadi sebelumnya udah pada tahu kan ketika video hasil OVO test aku gitu kan, ketika ada positif ternyata sinkron dengan lendir serviksnya. Jadi dimana lendir serviksnya lebih banyak, kemudian lebih kental seperti putih telur ya sayang, gambar sini, dan juga lebih transparan warnanya. Jadi itu sebagai tanda si ovulasinya. Jadi bisa digabungkan, dikombinasikan. Iya sayang, dikombinasikan sembari melakukan ovulasi test sambil kita pantau juga gimana lendir serviksnya, gimana perkiraan ovulasi dari hitungan kalendernya gitu kan. Nah gitu teman-teman, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.